Ya, shalom untuk kita semua. Shalom. Kita akan masuk kembali dalam kelas konfesi kita. Kita akan masuk pada penjelasan konfesi HKBP 1096 pasal 15 yang masuk pada penjelasan tentang orang yang meninggal. Ya, jadi nanti kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Inang Nyonya Sintua Sihaan, kemudian doa pembukanya Inang Nyonya Sintua Samosir. Untuk membuka kelas kita bernyanyi dari buku ND nomor 716. Di namamu sandok ngoluwon. Ya, kita pakai musik ya Inang ya. Silakan Nang Nyonya Sintua Samosir. Dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan, hingga kami bisa berjumpa kepada Tuhan bersama Inang Pendeta, bersama eda-eda kami di sini Tuhan. Biarlah juga Bapa, Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberkati kami Tuhan. Apa yang kami dengar dari Inang Pendeta tentang konversi gerejamu Tuhan, biarlah bisa kami pergunakan, bisa kami rasakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam surga, biarlah Kau buka hati dan pikiran kami, biar kami juga Tuhan selalu tahu Bapa melakukan semua kehendak-Mu dan mengikuti firman-Mu Tuhan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih juga Bapa untuk hari ini Tuhan, telah Kau berkati sepanjang pagi tadi Tuhan, hingga kami bisa bangun dari tidur kami, bisa melakukan pekerjaan kami Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan atas sukacita yang Kau berikan pada hari ini Tuhan, berkat-berkat-Mu yang mengalir pada kehidupan kami pribadi ya Bapa. Bapa dalam surga juga Tuhan bersorak berjumpa pada kami hari ini Tuhan, dalam berkati, kalaupun yang berkati pekerjaannya, kalaupun yang sedang tidak kurang enak badan Tuhan,
yang menjamah menyembuhkan segala penyakit yang ada di tubuh teman-teman kami, terlebih Bapak pada Sitanggang, Inang Sitanggang, juga Inang Inang Sitor juga Bapak. Tuhan yang memberkati dan juga Engkau yang memberikan kekuatan tubuhnya Tuhan, agar bisa kami juga Bapak untuk muliakan nama-Mu juga Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah juga Engkau berkati hari-hari kami yang Kau berikan pada kami Tuhan sepanjang hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kuserahkan juga Bapak Inang Pendeta kami, biarlah apa yang diberitakan Inang pada kami Tuhan, biarlah kami bisa rasakan Tuhan, bisa kami jalankan semua yang hamba-Mu beritakan pada kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kesempurnaannya pada Engkau tuh ya Bapak, tapi kami yakin percaya Bapak segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang kami lakukan yang kami tidak sengaja Bapak, biar Engkau yang memberkati dan memberikan pengampunan atas diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya. Terima kasih, selamat datang Amang Sintua Tobing dan Inang Tobing. Ya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Inang Nyonya Sintua Siahaan. Di mute dulu, Inang di mute, di unmute. Cari lagunya mendadak, jadi apa adanya ya. Boleh Inang, silakan. Tuntunan rohani di bawah Amin. Iya, terima kasih buat berkat pujiannya Inang. Sekarang kita sama-sama Inang. Ya, sekarang kita masuk ke pasal 15.
ini ada penjelasannya tidak terlalu panjang, tetapi cukup dalam dan cukup, saya nggak katakan cukup ya, sudah bisa membuat kita memahami mengapa di HKBP ujung tahun Parhuriaon sebelum Advent pertama, kita mau remind, selalu ada minggu Parningotan di Akanamoding, molo di bahasa Bataknya. Minggu peringatan akan orang yang meninggal atau Memento Mori, seperti itu. Nah, inilah dasarnya. Jadi ketika ada minggu Parningotan Dina Monding atau peringatan akan orang yang meninggal atau Memento Mori, dasarnya kita itu harus ingat dan kita harus mengimani bahwa setiap manusia itu pasti mati atau meninggalkan bumi ini. Jadi tidak ada manusia yang tidak meninggalkan bumi ini atau yang dikatakan manusia abadi, tidak ada. Karena keabadian dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Jadi di sini saya mau bagi dua saja yang membaca. Jadi kata kita mempercayai dan menyaksikan itu nanti Amang Sinta Tobing bisa membacakannya. Terus di bawahnya itu ada di bawah Tessa. Ya, dengan ajaran ini sampai terakhir itu nanti saya minta tolong yang membacakan Inang Sintua Borusitumeyang. Ya, bisa diberikan waktunya yang pertama kepada Amang Sintua Tobing. Jadi nanti habis dulu baca sampai kedua kali, Tessa akan membuka ayat yang sudah disediakan Roma 14 ayat 7 sampai 9. Itu nanti dibaca sama Inang Nyonya Sintua Samosir. Wahyu 14 ayat 13 dibacakan Inang Nyonya Sintua Siahaan. Ya, silakan Amang. Pasal 15. Peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus telah bangkit. Itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Baca Roma 14 ayat 7 sampai 9. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Dari Wahyu 14 ayat 13 kita bisa membacanya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Unmute dulu Inang Nyenang Sintua Borusitumeyang. Oke, nah dengan ajaran ini kita menekankan pengharapan
keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunan. Dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh yang telah meninggal itu hidup dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur atau sumangot. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masa hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan dari yang telah meninggal itu. Pertanyaan dan diskusi. Iya, terima kasih. Pertanyaannya. Pertanyaan dan diskusi renyah seakan-akan makan kerupuk udang. Enggak, Inang. Kerupuk mah udah renyah. Rempeyek. Oh, rempeyek. Amang lagi masak rempeyek ya? Enggak, Nang. Oh. Kirain lagi masak rempeyek untuk Mother's Day. Karena momen servis Inang, Amang goreng rempeyek gitu kan. Iya, betul itu Inang. Saya setuju. Ya. Jadi sebenarnya Saya kayaknya tidak, Nang, karena susah ngegorengnya. Oke. Tiba waktunya kita pasal 15. Jadi ingat kalau konfesi kita ini hanya memiliki 18 pasal ya, Amang dan Inang. Ya, Inang. Jadi inilah pasal 15, jadi tinggal 3 pasal lagi untuk kita semakin mengenal firman Allah di dalam konfesi HKBP. Jadi mengenal firman Allah di dalam konfesi HKBP sama saja dengan kita itu semakin mencintai Allah dan juga kita akan semakin mencintai gereja kita di mana gereja itu memberikan pengharapan yang pertama, memberikan kedamaian yang kedua, dan yang memberikan sukacita. Jadi gereja ketika di dalam pelayanannya harus memberikan pengharapan yang dari Tuhan, harus memberikan damai yang dari Tuhan, dan harus memberikan sukacita yang dari Tuhan. Jadi sama halnya dengan ketika kita menerima perjamuan kudus, seperti di dalam konfesi HKBP sendiri, perjamuan kudus itu adalah sarana di mana kita memahami darah Kristus, memberikan yang pertama keampunan dosa, yang kedua kehidupan, dan yang ketiga adalah keselamatan. Nah, jadi itu terus yang akan kita ingat dalam keseluruhan hidup kita. Nah, untuk mendapatkan keselamatan jelas pasti kita masih ingat doa pengakuan iman. Ya. Yesus Kristus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi penghakiman Yesus Kristus ketika datang kedua kali ke dunia itu kepada roh yang sudah berjuta-juta tahun yang lalu mati, ya, dengan yang belum mati. Ini contohnya sekarang Amang dan Inang. Ini kita lagi ngobrol gini. Karena tidak tahu, Yesus Kristus berkata, aku datang seperti pencuri di malam hari. Nah, ketika dia datang, kita anggap, kita analogikan, kita bayangkan sekarang Yesus datang. Nah, kita yang masih hidup inilah yang dikatakan roh yang hidup. Kan? Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang hidup ini kita, ketika Yesus datang sekarang, dan yang mati yang sudah berjuta tahun yang lalu. Nah, sekarang kita semakin yakin dan semakin merubah mindset kita bahwasanya sebelum Yesus Kristus datang ke dunia 2 kali, belum ada manusia yang masuk surga atau neraka. Belum.
Apalagi kalau kita baca kembali di dalam Matius 25. Dikatakan di ayat 40. Raja itu datang ke dalam kemuliaannya. Jadi ketika datang dalam kemuliaannya, Yesus itu maksudnya 2 kali. Kemuliaan itu datang kedua kali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Ya, jadi ketika dia datang barulah dia pisahkan tuh di dalam Matius 25, dipisahkan mana yang kambing, dipisahkan mana yang domba. Kambing dan domba itu haknya Yesus. Yesus. Ya. Jadi hak mutlaknya Yesus. Kita nggak bisa ketika nanti dia datang dalam kemuliaannya. Kedatangan dia kedua kali. Kemudian kita ngobrol sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kenapa kita masuk kambing? Saya ini harusnya masuk urutan domba sebelah kanan. Wah susah nanti kalau sudah masuk urutan kambing ya udah masuk neraka gitu ya. Nggak bisa lagi aman. Karena jelas sekali dikatakan di sini. Kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ya, ada keselamatan, ya. Ada keselamatan bagi orang percaya. Dan ini dikatakan bahwa orang yang sudah mati itu sudah stop. Makanya di bawahnya dikatakan kita tidak percaya dan kita tidak melegalkan ada orang yang percaya dengan roh-roh nenek moyang atau opungnya. Karena masih ada orang itu datang ke kuburan, dia sembah. Ora sepung. Ngamale opung on kubuan si panganon natabo. Tidak lagi ada sebagai orang percaya sebenarnya. Tapi masih banyak Inang sama Amang. Masih banyak orang, saya pelayanan di daerah-daerah tertentu ya. Masih ada orang kalau misalnya mau ke kuburan bawa rokok. Terus saya tanya, untuk apa? Ini rokok opung, kesukaan opung. Gitu. Jadi nanti di kuburan dihidupin. Nah, yang begitu-gitu memang pentingnya pembinaan dari seorang pendeta atau pelayan. Terus dia bawa masak enak tuh. Masak jagal enak, spesial. Saya tanya, untuk apa yang itu Inang? Ini, karena suka Bapak ini, jagal ini, kesukaan makanan Bapak. Nanti kita mau unjungin kuburan, bawa rokok, bawa makanan, dan minuman kesukaan Bapak. Gitu. Terus untuk apa? Ya, nanti rohnya itu kita rasakan hadir. Nah, setelah hadir, ya rohnya makan, Inang. Oh gitu. Iya. Nah, Horas amang Sintua Samosir, sahabat bergabung. Nah, hal-hal yang seperti itu sesungguhnya masih ada Amang dan Inang. Orang Kristen yang rajin ke gereja, yang rajin melakukan kebaikan, itu masih ada yang demikian dia lakukan. Nah, itu kembali lagi sebenarnya lebih kepada iman kita tentang Tuhan berarti belum lengkap atau penuh. Iya, belum penuh di situ. Makanya banyak sekali orang itu kayaknya rasanya menderita ya kalau tidak bangun tugu opungnya. Padahal bangun tugu itu bisa ratusan juta. Saya pernah mengikuti salah satu, tapi memang di agenda kita mengungkal koli ada. Nih para Sintua mungkin nanti di rumah bisa buka agenda. Jadi ada acara mengukal koli. Kenapa ada? Karena zaman dulu ketika HKBP tidak campur tangan, mereka jadi menyembah roh-roh opung itu. Jadi harus ada kerjasamanya HKBP. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penyembahan kepada roh-roh nenek moyang atau yang sudah meninggal. Ya. Jadi saya pernah ikut. Itu ternyata ada panitianya, Mang. Dahsyat memang. Ada penantiannya, jadi mengukal holi buat tugu itu bisa acara seminggu itu. Makan, nyanyi, nortor, makan, nyanyi, nortor, makan seminggu. Jadi saya pernah melihat salah satu itu ada jemaat saya, di salah satu tidak saya sebut nama, itu mengukal holi plus bangun tugu itu sampai, maaf kata biayanya itu 1 M rupiah. Saya sampai terkaget-kaget. Itu tahun 2013. Saya shock. 1 M dengan bangganya seorang Sintua tidak, saya nggak katakan Sintua ini Sintuanya ya, tapi dia juga adalah seorang Sintua. Dia bangga, dia katakan, Inang,
Kami Pinoparni Opung berbahagia Inang, kami sudah bisa bangun Tugu. Dia kasih undangan ke saya, walaupun sebenarnya saya nggak bisa datang. Sayanya di mana, Tugunya di mana, gitu. Tapi saya lihat di situ susunan kepanitiaan dan biaya. 1 M Amang dan Inang. Tidak bohong. Terus saya katakan, ini semua Pinopar Amang? Iya. Tapi saya nggak masuk lagi dalam pertanyaan selanjutnya. Karena saya lebih bagus masuknya itu dalam sebuah kelas. Karena kalau berdebat sendiri sama sendiri, apalagi dia lagi excited ya, mau pulang dengan bahagia gitu ya, mau buat pesta seminggu dengan biaya segitu fantastiknya gitu ya. Jadi kalau kita kasih masukan kemudian tidak berkenan kan nanti jadi nggak enak. Jadi saya tunggu waktunya. Ketika itu ada Bible study atau ada pertanyaan baru saya masuk di situ. Jadi saya coba berpikir begini, Amang dan Inang. Dia katakan gini, Tugu ini sebagai penghormatan kita kepada opung-opung kita. Tandanya kita sayang sama dia. Penghargaan. Jadi saya merenung di situ. Saya katakan dalam hati saya, apakah semua keluarganya adalah keluarga yang sudah bisa makan dengan enak? Maksudnya enak di sini bukan makan yang enak ya Amang dan Inang ya. Tapi sudah bisakah mereka itu tidak lapar? Karena nggak semua dalam satu Pinopar, saya yakin misalnya keluarga Amang Tobing, keluarga Inang Siaan, Amang Samosir, Inang Situmayang, nggak semua itu kaya. Walaupun ada 1, 2, 3 yang kaya. Nah, tapi itu kembali. Tradisi terkadang kalau kita tidak mencampurkannya dengan Alkitab atau firman Allah, tradisi ini bisa menyesatkan. Tradisi ini bisa membuat kita malah salah. Kita coba berpikir, masih ada keluarga yang nggak makan, tapi kok keluar 1 M, cuman untuk Tugu. Tapi kalau kita ngomong begitu, akan terjadi reaksi. Nah, kembali ke sini. Nah, di dalam Roma 14 ayat 7 itu sangat 7 ayat sampai 9 itu sangat jelas Amang dan Inang. Nah, ini bisa kita pakai kalau nanti ada khotbah penghiburan. Saya senang pakai ayat ini di khotbah penghiburan. Karena memang ketika kita penghiburan ada yang masih sedih banget meninggalnya orang tuanya, ada yang masih nggak bisa kita pungkiri, orang pasti sedih ketika kehilangan orang disayang. Nah, dengan membaca ini, saya berharap Roh Kudus hinggap di hati kita masing-masing, mengingatkan kita kembali tentang sebenarnya apa makna kematian di dalam Tuhan. Jadi saya bacakan ini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dari sini orang yang hidup dan kehilangan keluarganya akan terobati. Kenapa? Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Berarti, oh bapak saya walaupun mati rohnya milik Tuhan. Saya sedih boleh tapi jangan terlalu sedih. Karena hidup dan mati orang percaya itu milik tuh. Wah berarti tenang. Wah nggak usah terlalu sedih lagi lah. Sedih boleh jangan terlalu. Karena memang kembali di ayat atasnya. Bahwa tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri dan mati untuk dirinya sendiri. Jadi di situ kita disadarkan. Oh iya. Selagi kita masih hidup, jangan kita membuat hidup kita tidak berarti. Sedih boleh, tetapi jangan jadi tidak berarti. Karena masih perjalanan hidup itu masih panjang ya, Amang dan Inang. Kita masih panjang. Hidup kita itu, yang hidup ini masih panjang perjalanannya. Yang mati sudah stop. Sudah selesai. Sudah selesai. Yang mati sudah bahagia, rohnya milik Tuhan. Tapi jangan bilang ke surga ya. Sekali lagi, Amang dan Inang, kita rubah mindset kita yang bilang orang mati di surga. Sebelum Yesus Kristus datang kedua kali,
Orang yang mati masih bersama dengan Allah. Jadi milik Allah. Tunggu Yesus Kristus datang kedua kali. Baru dia datang, dia pisahkan kambing dan domba, kemudian Allah datang. Oh, Amang Sintua Tobing, engkau bersama dengan aku di sorga. Amin. Oh, Inang Sintua Tobing, engkau bersama aku di sorga. Nyonya Sintua Siaan, Inang Nyonya Sintua Samosir, engkau bersama dengan aku di sorga. Begitu juga dengan Inang Sintua Borsitumayang. Jadi, sola gratia. Hak penuh dari Allah. Bukan Yesus Kristus juga yang membawa. Tetapi Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, Dan hidup. Iya. Jadi jalannya. Jadi gini, kita bayangkan begini Amang dan Inang. Ketika manusia jatuh dari dulu, Adam dan Hawa begini dengan Allah di Taman Eden. Ya, begini. Nah, setelah mereka memberontak kepada Allah, pisah nih. Pisah. Nah, di dalam perpisahan ini, Allah tahu tidak akan mungkin bisa ada umatnya bersama datang ke dia tanpa ada jembatan. Jadi Yesus inilah jembatan. Jembatan kita yang sudah terpisah kepada Allah. Makanya dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan ini, jalan yang adalah Yesus Kristus ini kebenaran Allah. Jalan Yesus Kristus ini hidup Allah gitu. Makanya orang yang jalan bersama Yesus Kristus adalah kebenaran Allah dan adalah kehidupan Allah. Makanya that's why kita akan masuk surga. Iman kita berkata, nanti Yesus Kristus datang kedua kali, saya beriman saya masuk surga. Amin. Ya, saya akan beriman itu. Saya percaya ketika Yesus menghakimi seluruh dunia, menghakimi orang yang mati, seperti di ayat ke-9, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup, saya termasuk orang yang akan hidup bersama dengan Allah. Amin. Jadi adanya peringatan itu mengingatkan kita, Amang dan Inang. Kita diingatkan, oh saya tidak tahu kapan saya mati. Jadikanlah peringatan kematian itu adalah cara untuk kita berbuat benar di hadapan Tuhan. Jadikan ketika nanti kita mengingat ada saudara kita yang meninggal, siapapun itu, nggak usah saudara, teman, nggak usah teman. Kalau misalnya kayak kita lihat sekarang, kita lihat ya Indonesia lagi berduka ya, 53 tentara laut meninggal di kapal selam ya. Walaupun kita tidak mengenal mereka, tetapi sesama orang Indonesia, sesama manusia kita sedih. Nah, dari situ kita bisa lihat, apalagi kalau kita lihat berita-beritanya, ada sebelum berangkat, anaknya itu, ada itu yang lagi viral ya, Amang dan Inang, anaknya masih kecil, ngunci pintu papanya sebelum berangkat. Sebelum kejadian kapal selam tenggelam, anaknya bilang nggak boleh pergi, Pak. Bisa di YouTube dicek ada. Nggak boleh pergi sampai nangis-nangis dikunci. Ternyata akhirnya memang dia harus pergi meninggalkan anak dan istrinya. Gitu. Nah dari situ kita bisa tahu, oh saya tidak tahu usiaku sampai berapa. Termasuk saya pribadi. Saya bisa ngomong di kelas ini, tapi saya tidak tahu apakah saya besok masih hidup. Tetapi pengharapan dan doa kita, saya maunya saya masih hidup. Gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya bukan hidup itu sampai usia berapa, tetapi sebelum engkau dipanggil Tuhan, apa yang akan engkau berikan untuk Tuhan sebenarnya. Jadi refleksi kita bukan seberapa panjang usia kita, bukan. Pendek pun usia kita, tetapi refleksinya bagaimana. Jadi bagaimana kita itu hidup menyenangkan hati Tuhan. Singkat, nggak apa-apa. Kalaupun kita sudah menyenangkan hati Tuhan, yang singkat, yang panjang, yang sebentar, juga sama-sama kok nanti bersama dengan Allah kalau kita dapat surga. Jadi mau yang masih usia 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 150 tahun, ketika penghakiman itu nanti sama.
Sama-sama, nggak ada bedanya. Jadi yang mau kita tandingkan, kita mau bertanding Amang dan Inang sampai kematian kita yang kita tidak tahu usia kita berapa, mari kita bertanding dengan iman. Apa iman kita? Iman kita ada dua yang dikatakan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap rohmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu. Amin. Peringatan akan orang meninggal semakin membuat kita ingin berbuat yang menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Ya, kita masuk kepada pernyataan, pertanyaan, dan diskusi renyah. Silakan Amang dan Inang. Ya, Inang. Ini mau gimana menurut pandangan Inang mengenai pengangkatan? Kita tahu di dalam perjanjian lama itu si Nabi Elia yang pengangkatan. Apakah itu ada kemungkinan untuk kita orang-orang yang boleh dikatakan yang orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini? Yang langsung diangkat ya? Iya, betul. Ya. Jadi melampaui daripada kematian itu, Inang, gitu. Ya. Ini pertanyaan yang menarik, Inang. Jadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tidak ada satupun orang yang datang ke dalam surga atau neraka sebelum Yesus datang dalam kemuliaannya yang kedua. Kedua kan. Makanya ada lagu Maranatha roh Tuhan, amin sai tibu. Jadi ikon Maranatha itu naboi pataridahon hamuliaoni debata. Jadi Maranatha, kedatangan Yesus itulah yang menunjukkan kemuliaan. Nah, sekarang pertanyaannya, Elia, Nabi Elia, Henok. Nah, Nabi Elia, Henok, dan Musa. Ya, tiga itu langsung diangkat. Bersaksi seperti tadi kita buat video-video nyanyi ya. Kita buat video-video lawakan, tapi di dalamnya ada firman. Nanti Amang Sintua Tobing akan membuat yang lebih menarik lagi untuk supaya YouTube kita semakin jalan ya Amang. Kita mau istilahnya Amang Sintua kita, Ketua Dewan Marturia kasih bahan sama kita bersemangat membuatnya. Tetapi saya sangat sedih kalau ada orang bilang saya itu bermimpi atau saya nggak bermimpi tapi roh saya dibawa ke surga. Itu maaf, itu yang namanya pelecehan firman Allah. Ya, tidak. Surga jangan dikutak-katik sebelum Yesus Kristus datang kedua kali. Jangan ambil wewenang Allah. Surga itu milik Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan dikotak-katik dengan bilang, saya sudah jalan-jalan ke surga. Supaya viral YouTube-nya gitu ya. Dapat penghasilan. Itu pelecehan. Kadang-kadang kita sendiri yang melecehkan Allah kita. Iya. Ya. Sebagai contohnya nih, kita bilang, hai, marilah kita hidup dalam damai sejahtera. Tapi kata-kata damai sejahteranya itu sebenarnya untuk menjatuhkan orang. Tapi dia nggak damai gitu loh. Itu juga contoh-contohnya seperti itu kita lecehkan Allah. Makanya dikatakan Yesus, itu khotbahnya di Matius 5, ayat 37 itu. Katakan jika ya, katakan tidak jika tidak. Jangan berbohong gitu. Kalau kamu bilang kamu sayang sama Tuhan, sayang sama sesama gitu. Jadi kamu jangan bilang, ada orang kan bercerita bersaksi sudah pernah ke surga, sudah pernah ke neraka. Wow, dahsyat. Ini termasuk orang yang mungkin saya tidak tahu terlalu mengambil wewenang Tuhan dalam hidupnya. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang akan diangkat secara langsung. Cukup dalam perjanjian lama nabi-nabi itu. Yang sekarang kita dengan passion, be patient. Dengan kerendahan hati menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sama kita berdoa. Jangan sampai Tuhan, kalau saya besok mati, saya masih melakukan kejahatan. Saya besok mati, tapi saya masih benci. Itu doa kita. Jangan sampai menyesal di belakang. Karena ketika sudah mati, stop.
kayak orang kaya itu. Ya, orang kaya ini hanya ilustrasi ya. Ketika ada ilustrasi yang Yesus Kristus berikan, Lazarus dan orang kaya ya. Kemudian orang kaya masuk neraka, Lazarus orang miskin ini, itu kan perumpamaan yang diberikan Yesus dalam pengajarannya. Si Lazarus dan orang kaya. Si Lazarus yang makan sampah-sampah dari orang kaya ini, setelah meninggal, si Lazarus ceritanya dibawa ke sorga. Kemudian orang kaya neraka. Kemudian orang kaya bilang, tolong dong celupin itu sedikit. Gak bisa lagi. Kemudian dia bilang, oh kalau kayak gitu gak bisa. Berarti dia ngomong, tolong dong Lazarus turun ke bumi, ingatin saudara-saudara saya supaya jangan seperti aku. Gak bisa. Mati, ya mati. Itu perumpamaan ilustrasi yang diberikan Yesus. Jadi kalau kita mati sudah end. Jadi kalau bahasa anak gaulnya, lu and gua end gitu. Selesai. Gak ada lagi. Jadi marilah kita terus berjuang, bertanding bersama dengan Roh Kudus. Gitu. Makasih Inang, sudah bisa Inang Sintua Boris Tumayang. Ada lagi Amang dan Inang? Iya Inang. Kita ini ya orang Batak Nang ya. Adat kita itu bagus. Tapi yang saya lihat kadang-kadang di adat itu ada yang melenceng dari ketuhanan lo gitu Inang. Ya contohnya seperti tadi itu Tugu, terus Mangokal Holy, ya mungkin saya pernah cerita sama Inang apa saya lupa ya. Dulu juga saya rasa 20 tahun yang lalu ya. Mama saya telepon karena bapak saya mau bikin Tugu. Kami itu keturunan opung Raja Jakob di Tobing ya Nang ya. Itu opung-opung saya. Jadi itu 20 tahunan yang lalu itu Nang, bapak saya mesen, saya ingat itu untuk bikin Tugu opung Raja Jakob itu aja Inang, itu sekitar 200 juta Inang. Itu 20 tahunan yang lalu Inang. Plus keluarga seperti Inang yang bilang tadi, belum tentu keturunannya ini kayak semua. Nah, kan ada yang susah, maaf kata dulu mungkin ada yang kondektur, supir bus. Nah ini Nang yang saya tahu, ini keluarga dari opung-opung saya ini yang dari Jakarta pada datang ke Tarutung. Maaf Inang, bukannya saya ini karena Bapak ya memang berada ya Nang ya. Itu semua Bapak saya yang ngongkosin Inang. Mbak istilahnya yang ini yang nggak ada uang Bapak saya. Nggak tahu lah Inang. Terus Mama bilang gini sama saya, Bapak Olin nggak ada mau nyumbang ini untuk acara di bikin Tugu opung Raja Jakob. Saya bilang enggak Mak, kenapa? Ngapain bikin Tugu? Saya bilang, saya nggak ngerti Nang ya. Saya itu ngomong begitu tapi nggak tahu itu keluar begitu aja. Saya bilang ngapain sih Mak? Harus bikin Tugu, uangnya habis ratusan juta. Saya bilang belum lagi yang saya tahu Inang dia pasti nanti acara itu bikin 7 hari 7 malam ya di kampung. Terus motong kerbau, motong apa. Saya bilang sama mama saya, bilang aja Mak sama Bapak, uangnya itu kalau dikasih ke fakir miskin, yatim piatu itu lebih berguna, saya bilang. Ya enggak gitulah Mang, ini kan adat orang Batak ya. Jadi di mana Mang? Saya bilang saya nggak mau nyumbang Mak, saya gitu. Jadi memang saya nggak ada nyumbang sama sekali. Nah itu satu Nang ya. Nah yang kedua, itu gimana menurut Inang itu yang Mangokal Holy itu salah apa enggak gitu Inang ya menurut kita orang yang mengenal, yang mengasihi Tuhan Yesus ya Nang. Karena saya pernah juga opung saya itu dulu kuburannya tuh kalau Inang tahu daerah Menteng Pulo ya. Jadi karena opung saya meninggal ada di kampung, jadi itu mau dibawa tulang-tulangnya, jadi mau dibawa dipindahin, jadi disatuin gitu Nang, di sebelah-sebelahan gitu. Saya sampai ingat itu Nang, mau mencuci tulang-tulangnya aja itu pakai ini Nang. Kalau nggak salah pakai air kelapa apa biar. Nah, saya nggak tahu itu Nang ya apa itu ya karena saya memang bukan bilang apa-apa, saya belum mengenal jauh dengan Tuhan Nang ya. Tapi kalau saya sekarang di itu
saya rasa saya sendiri udah nggak mau lah Inang. Jadi, nah satu, saya sebetulnya banyak ini Inang kalau masalah ini. Terus seperti Inang bilang, saya juga suka dulu kalau ziarah ke kuburan opung, terus mama atau siapa bilang, jangan lupa bawa rokok. Rokok opung itu dulu saya ingat Kompil, kalau Inang tahu, Commodore Filter. Saya sih seneng aja, Nang. Kebetulan saya ngerokok, saya isepin aja dulu kan. Taruh di situ, taruh. Ada di, kalau Inang tahu, nisannya kan, nanti biar diisap opung. Ya kita masih awam, Inang ya. Kalau kalau sekarang saya bilang ngerokok, mendingan beli ngerokok bakal sendiri dalam hati gitu, Inang ya. Jadi, ya itulah orang kita dulu, Inang ya. Kalau yang bukannya, maaf, kita bukannya kita sombong yang belum mengenal Tuhan, tapi ya ada juga seperti Inang bilang, yaitu sintua aja masih berani begitu, Inang ya. Jadi memang kalau saya pribadi, Inang, yang begitu itu menurut saya memang benar-benar menyakiti hati Tuhan, Inang, karena itu menduakan. Jadi ada juga yang dibilang yang saya tahu, amang boru saya ini, kalau kita setiap ada acara keluarga itu, Inang, namar goar, babi itu suka ditaruh di kamar. Katanya, taruh aja di kamar, nanti opung gemuk itu datang biar dia makan. Saya bingung gitu, Inang ya. Jadi tapi memang dulu, Inang ya, maaf, bukan saya bilang, saya awam benar dengan begituan. Tapi ya mudah-mudahan lah kalau sekarang dibilang gitu, saya 100% sih udah bakal menolak. Jadi memang saya bilang tadi, Inang, adat kita itu Batak, ada yang baik, ada yang jelek gitu ya, ada yang jadi ya tergantung kita menyaringnya lah gitu, Inang ya. Nah, saya cuman yang mau tanya sama Inang itu tadi masalah mangokal holi gitu loh, Inang. Apa itu, bagaimana gitu, Inang, menurut kita ini orang Kristen, apa pantang, apa enggak apa-apa atau gimana gitu, Inang. Itu aja sih. Kalau yang lainnya saya tahu itu kalau membuat tugu seperti Inang bilang tadi meminta berkat, makanya setelah kita baca tadi ayat itu kan dari Roma itu udah nggak ada kita hubungan sama sekali dengan orang yang mati gitu loh. Jadi ya itulah, Inang, coba gimana, Nang? Ya jadi teringat tentang mangukal holi itu dasar teologisnya, Amang, dasar teologisnya memang ada di dalam Perjanjian Lama, di mana kalau kita ingat ketika Yakub Bapak kita sebelum meninggal, dia mengajak semua keturunannya untuk mengambil tulang-tulang Abraham, Ishak, dipindahkan bersama dengan dia nanti ketika dia tidak mati. Jadi gini sistemnya, Mang. Zaman dulu ketika perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan kan mereka nomaden, pindah-pindah. Jadi maaf kata, mati di sini, mati di sana. Gitu. Jadi niatannya dari Yakub kemarin ketika dia kemarin aja di dalam teks Alkitab ya kemarin aja. Niatan Nabi Yakub ini disampaikan kepada keturunannya karena dia ingat pengennya menyatukan saja karena terpisah-pisah ini. Jadi sebenarnya perjalanan antara bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan itu kan panjang memang waktunya. Nah, akhirnya itulah yang dipakai untuk AKBP. Makanya saya tadi katakan sebelum AKBP masuk ke dalam mangukal holi, memang terjadi sedikit penyimpangan. Jadi penyembahan terjadi. Nah, tetapi setelah AKBP masuk dan menggunakan teks Alkitab tentang Yakub yang menyuruh keturunannya untuk memindahkan tulang-tulang Bapak Abraham dan Ishak, ya. Jadi disitulah kita bisa katakan memang lebih kepada pengaturan tanah warisan, bukan tanah warisan, jadi lebih kepada di mana dia lahir, disitulah pengennya dia juga dikubur. Jadi tapi tidak ini ya, Mang, tidak mengarahkan kepada penyembahan, lebih kepada bagaimana dikumpulkan tulang-tulangnya kemudian ditempatkan, karena biasanya itu ada permintaan. Jadi bukan ada makna tertentu ya, Mang, lebih kepada permintaan. Misalnya opungnya lahir di Cipahutar lah, besarnya di Jakarta, meninggal di Jakarta. Jadi sebelum meninggal mungkin dia bilang, nanti saya tolong dong kuburnya di Cipahutar. Nah, ternyata anaknya belum ada duit.
bawa ke huta. Dikuburlah dulu di Jakarta. Nah, terjadilah, diingatlah pesannya tanpa ada makna tertentu. Sekali lagi Amang dan Inang, tanpa ada makna tertentu, cuman mengingat pesan saja. Jadi lebih kepada akhirnya dihubungkanlah hukum Taurat yang kelima, hormatilah orang tuamu, ya, dengan konsep mengingat pesan saja. Mengingat pesan, tidak ada makna tertentu, akhirnya digalilah tulang-tulangnya, dipindahkanlah ke kampung. Jadi Mangungkal Holi setelah HKBP sendiri mengambil alih, mengambil alih sudah tidak penyimpangan aman. Ya, karena cuman lebih kepada menghargai sebuah tradisi pemindahan tulang-tulang tanpa penyembahan, dan maunya pemindahan tulang-tulang itu tidak dengan biaya yang besar. Itu saja. Jangan terlalu menggunakan biaya yang besar. Yaudah, that's it, pindahin. Waktu saya calon pendeta di Tanah Jawa, saya 1 kali menemani pelayanan Mangungkal Holi itu. Tapi kembali kita pakai agenda. Di agenda kita ada. Jadi kita nggak akan lari dari penyembahan atau lari dari jalur atau lari dari menduakan Tuhan. Karena di situ stay pendeta, mereka tidak akan pernah ngomong sama tulang-tulang itu atau nggak pernah jadi menyembah tulang-tulang itu. Selesai dari situ langsung ditemanin untuk pulang mereka semua. Nggak boleh ada yang tinggal di situ. Karena nanti kalau tinggal jadi penyembahan di situ. Nah, penyembahan itulah yang dikatakan menduakan Tuhan. Tetapi kalau hanya kita pindahkan yuk, bagusin, dah. Nggak usah ada yang lain-lain, tapi jangan dengan biaya besar. Pindahin, bagusin, dah. That's it. Selesai, pulang. Biar lebih kelihatan cantik karena menghormati orang tuanya di masa hidupnya. Diingat ketika dia sudah mati. Gitu ya. Jadi ada, Mang. Ayatnya, dasar teologinya ada, tetapi tidak diharuskan. Ya lebih kepada mengingat saya dulu lahirnya di mana, misalnya saya lahirnya di Indonesia, tapi saya meninggalnya di luar negeri, saya pesankan kepada anak saya, tolong dong nanti kalau saya meninggal, walaupun udah dikubur di sini, tolong dong dibawa tulang saya. Nah, jadi lebih kepada menghargai dan menghormati pesan saja. Sama seperti Yakub yang berkata, kita bawa tulang-tulang nenek moyang kita satukan tanpa ada penyembahan. Jauh dari makna penyembahan. Oh, Inang, ya jadi gini Nang ya, waktu bapak saya meninggal, bapak itu jenazahnya dibawa ke kampung, ke Tarutung, ke kampung kita di Peraja. Karena kebetulan opung saya kan ya tanahnya besar lah di situ, ada tanah kuburan keluarga ya Nang ya. Ya itulah termasuk salah satu yang saya bilang patungnya opung Raja Jakob itu di situ. Jadi keturunannya semua itu di situ Nang. Amang tua saya, opung saya itu di satu komplek itu Nang ya. Oke. Nah terus waktu bapak meninggal dibawalah jenazahnya ke sana. Dikubur di sana. Nah, terus 5 tahun yang lalu waktu mama saya meninggal, dikuburnya di Tanah Kusir dekat rumah di Kebayoran. Nah, adik saya bilang, Bang, nanti tunggulah berapa tahun lagi kalau bisa jenazah kuburan mama ini tulang-tulangnya kita Mangungkal Holi kita pindahkan ke Tarutung katanya, biar di sampingnya Bapak. Oke, Nang? Saya yang maafin Nang ya, bukannya saya bilang saya udah yang mengenal Tuhan, saya bilang saya rasa nggak perlu, dimanapun sama aja, saya bilang, karena bukannya dia harus berdampingan atau apa, nanti di hari penghakiman itu berbeda-beda kok penghakimannya atau apa, maksud saya. Kenapa harus dipindah-pindahin lagi? Ya udah dikubur di situ aja, saya bilang. Nggak apa-apa sih Bang, kalau kita mau, tapi ya itu terserah Abang katanya. Nah saya karena anak paling tua, Inang. Kalau saya prinsip saya, ya udahlah dia udah beristirahat dengan tenang di situ. Ngapain lagi perlu diganggu apa harus dipindah-pindahin atau apa? Ya, karena kebetulan juga kuburannya mama saya itu bersebelahan dengan adik saya gitu Inang. Jadi
Bagaimana itu Inang menurut Inang? Apakah saya salah melarang untuk memindahkan gitu? Karena bagi saya Inang ya, seperti Inang tadi kita di ayat kita ini, orang yang sudah mati udah tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi maaf kata Inang ya, mau kita pindahkan kuburannya atau kita ini, mereka toh udah nggak tahu apa-apa. Tapi sebagai kita orang yang percaya sama Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita rawat dia baik. Karena juga ada juga Inang kan, kalau Inang tahu yang orang meninggalnya tuh dikremasi Inang ya, dibakar gitu Inang ya kan. Kadang-kadang ya ada juga yang abunya, mungkin nggak tahu Inang ya, ada orang yang kalau saya pernah tahu ada yang taruh di rumah, ada yang taruh di tempat kuburan tapi khusus yang untuk cremation gitu Inang. Jadi itu gimana Inang? Apakah saya salah di situ Inang? Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, awal itu terjadi adanya di teks Perjanjian Lama, Mang ya, bagaimana Yakub kemudian memesankan kepada Yusuf anaknya untuk mengumpulkan tulang-tulang itu. Jadi lebih kepada tidak sebuah kewajiban, jadi kayak tradisi yang memang ada orang mengatakan ya sekedar untuk menghargai, ya sekedar untuk menghormati. Sama dengan gini, ketika ulang tahun kan kita tradisi tiup lilinnya, tiup lilin. Sebenarnya nggak perlu. Ada orang memaknai ngapain sih harus tiup lilin gitu kan? Lilin sudah nyala, tiup, mati. Berarti ketika kita misalnya mau ulang tahun, banyak maknanya. Jadi ketika kita mau ulang tahun sudah nyala lilinnya, kenapa dimatikan? Gitu. Tapi ada tradisi ngomong dengan tiup lilin berarti kita itu berkurang 1 tahun usianya di bumi. Jadi macam-macam, gitu, macam-macam. Jadi tidak pada konteks ini salah atau benar. Yang penting Mangukal Holy sudah masuk dalam bagian HKBP sehingga tidak terjadi penyembahan. Karena kalau terjadi penyembahan itu salah. Nah, biar kita lebih ingat aja kenapa akhirnya teologi HKBP masuk ke dalam, karena Mangukal Holy sudah ada sebelum kekristenan. Ya, jadi sudah ada sebelum kekristenan. Karena HKBP melihat ini menjadi tradisi penyembahan, masuklah HKBP nangkapnya supaya tidak terjadi penyembahan berhala. Kita mau buka Kejadian 50 ayat 24 sampai 25. Inilah dasar. Kejadian 50 ayat 24 sampai 25 untuk membantu orang Batak supaya tidak tersesat dalam Mangukal Holy, itu saja. Jadi bukan harus kita izinkan atau benar atau tidak. Mungkin Amang Tobing bisa baca Kejadian 50 ayat 24 sampai 25. Ini ayat 24, Nang. Ya, sudah disediakan sama Tessa. Oke. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, jadi permintaannya Yusuf ketika masih hidup kayaknya dia ngerasa mau bahasa Batakna malungun. Jadi ketika dia masih hidup, nah diingot nasib, dia mikir gini, karena Tuhan itu sudah berjanji ini bangsa akan dibawa ke Kanaan, sedangkan dia sudah mau mati, nggak di Kanaan, gitu loh. Jadi permintaan yang masih hidup gitu, Amang. Loh, nanti saya ini jadi kayak yang masih hidup kayak kita lah. Kalau masih hidup ya, Amang ya, pasti banyak sesuatu yang kita sampaikan gitu kan. Oh nanti ya. Tolonglah gini, tolonglah, apalagi kalau sudah mau dekat-dekat kematiannya. Kan ada orang yang kalau mau mati kan bisa rasakan ya, Mang ya. Jadi dia katakan, Tuhan Allah itu berjanji kepada bapak nenek moyang Abraham, opungnya lah ya, kemudian kepada Ishak, kemudian kepada Yakub. Makanya Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Nah, Yusuf nih, yang dia tahu nanti ini semua bangsa Israel ke Kanaan. Malungun dia. Sedih gitu loh. Sedihnya karena dia masih hidup posisinya. Mungkin kalau dia sudah mati nggak akan ngomong, Amang. Ya kan, kalau udah mati kan sudah nggak bisa ngomong. Tapi ketika dia masih hidup, tolong dong, kalian ya keturunanku, bawa aku juga dari sini. Karena ini bukan tempat aku, gitu. Jadi tapi ini tidak sebuah kepaksaan.
Itu kan Amang. Jadi kalau misalnya ada orang mengukur holi harus, itu salah. Jadi jangan kita lakukan tradisi yang dibuat manusia sebagai keharusan. Itu poinnya. Jadi boleh tidak, boleh iya. Jangan dipaksakan. Ketika dipaksakan itulah yang berbuat dosa. Pemaksaan itulah yang dijadikan jadi dosa. Nah, ini kita juga bisa lihat di dalam perjanjian baru. Tadi itu perjanjian lama. Diulang lagi dalam perjanjian baru. Kita buka Kisah Para Rasul 7 ayat 15 sampai 16. Mungkin Tessa bisa membantu. Kisah Para Rasul 7 ayat 15 sampai 16. Kisah Para Ayat berapa, Nang? Ayat 15 sampai 16. Ya, bisa Amang Sinta Samosir baca? Di mute, di unmute ya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 15 dan 16. Lalu pergilah Yakub ke Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Henok di Sikem. Ya, akhirnya dilakukan. Pesan Yusuf dilakukan. Jadi bapak-bapak nenek moyang Abraham, Yakub, Ishak itu dikubur di tanah Mesir. Tanahnya bukan tanahnya mereka, tanah musuhnya ya, Mang. Jadi ini atas permintaan Yusuf ketika dia masih hidup. Boleh dilakukan, jangan penyembahan berhala kalau dilakukan. Boleh tidak. Dengan berpikir, ya udah kita nabung aja yuk, kita kasih orang-orang miskin. Dengan kita buat kegiatan atau tradisi itu. Jadi nggak apa-apa, Mang. Boleh tidak, boleh tidak. Itu. Nah, saya mau kasih dasar, itu bagus sekali Amang. Amang punya prinsip untuk mengatakan tidak, is okay. Tapi juga kita harus ingat tradisi itu ada karena permintaan Yusuf ketika dia masih hidup. Sehingga itulah jadi dasar teologi mengukal holi ya, Mang ya. Jadi ya enggak, Inang. Sorry, Inang. Kenapa saya bilang tidak, Inang? Karena saya tahu mama saya itu disakiti bapak saya. Jadi ngapain lagi, Inang? Mama saya itu ditinggal bapak berapa puluh tahun, Inang. Dia bersenang-senang sendiri. Dan kayaknya nggak ada reason, maksud saya alasan untuk mama saya itu di Makokaloli, ditaruh lagi di sebelahnya. Maaf, Inang, bukan saya bilang apa ya. Mama saya itu kan udah dikecewakan bapak saya. Itu ini kita terbuka, Inang ya. Kita ngomong mengenai Tuhan, Inang ya. Apalagi sih gitu loh, Inang. Ya saya rasa dia pun di Tanah Kusir itu dia udah nggak ada hubungannya lah, Nang. Ya Inang, seperti Inang bilang, kalau orang udah mati udah plus selesai semua. Jadi yang saya pikir, bukannya saya bilang apa-apa, kayaknya oke, dia udah di situ, udah tenang, ya udah. Orang kita tinggal tunggu hari penghakiman aja, hari kedatangan Tuhan, gitu aja sih, Inang. Ya. Bagus, Amang. Jadi setiap orang punya reason yang boleh diterima, itu bagus. Jadi pemahamannya begini, kalau memang itu terpaksa, jadi satu keluarga melakukan itu, tapi ada yang gontok-gontokan, itulah yang dikatakan tidak baik. Ya, tapi kalau satu keluarga itu satu pendapat mau lakukan itu, sama dengan keturunannya Abraham, Yakub, Ishak dan Yusuf kan sependapat. Mereka mau gitu loh. Coba mungkin kalau mereka nggak mau, nggak akan terjadi, nggak akan dipindahkan mereka ke Sikem gitu. Jadi semuanya Amang Sintua Tobing bagus. Semuanya itu harus kita refleksikan. Jadi untuk melakukan segala sesuatu tuh harus kita refleksikan memang untuk menentukan mau ke sana atau ke sana, lurus kanan kiri. Itu memang harus ada refleksinya. Jadi pemahaman Amang, refleksi Amang itu sudah tepat dalam keluarga Amang. Jadi banyak juga pengalaman-pengalaman dan pemahaman refleksi orang yang berbeda-beda. Jadi itu udah bagus, Amang. Dan yang lain yang lakukan itu juga mungkin dengan dengan syarat-syarat atau pemahaman yang berbeda juga menurut saya itu bagus ketika tidak dipaksakan. Itu ya, Mang ya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Jadi setiap orang mempunyai pengalaman dan mempunyai refleksi yang berbeda.
Tetapi satu tujuan kita, keselamatan yang surga. Dan benar, stop. Meninggal sudah stop. Amin, Nang. Ya, sudah stop. Tidak perlu lagi digeser-geser atau dibahas. Yang meninggal ini sebenarnya nggak perlu dibahas. Ya. Kenapa ada peringatan orang yang meninggal untuk kita yang hidup? Supaya kita remind, kata besok saya mati gitu. Amin, Nang. Amin. Besok mati berarti saya berbuat apa gitu loh. Nah, kalau yang meninggal ini sudah selesai gitu loh. Gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Amang Tobing buat sharingnya dan pertanyaan juga ya. Ada lagi Amang dan Inang? Amang Samosir, Sintua Samosir, Inang Nyonya Sintua Siaan. Udah mengerti, Nak. Cukup, ya. Sangat luar biasa. Ya, terima kasih Inang. Tadi saya mau nanya itu yang ditanyakan sama Amang Tobing, tapi ya jadi ya udah diterjemah. Terima kasih lah. Iya, terima kasih. Jadi jangan sedih, jangan takut kalau misalnya ada keluarga yang memungkar holy kita nggak bisa memberikan sumbangsi. Ingat, semua tergantung hati dan jangan pernah kita maksakan sesuatu. Segala sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak baik. Sekali lagi, segala sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak baik. Jadi jangan pernah kita paksakan pikiran kita, apapun yang ada pada kita, atau di dalam firman Tuhan, jangan engkau bersandar pada pikiranmu, tetapi bersandarlah hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang telah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, kami berbahagia karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Itu tandanya Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Sehingga Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami mengenal betapa dalamnya kasih setiamu, bahkan melakukan kebenaran-Mu di dalam setiap perbuatan baik kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh kami pakai agar kami dapat berubah, agar kami dapat lebih mendekatkan diri kami kepadamu dan mengalami kesempurnaan seperti Engkau yang berfirman di dalam Kristus. Terima kasih juga Tuhan apabila pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk kelas konfesi kami di dalam pasal 15 tentang peringatan orang yang meninggal. Ajarkan kami untuk tidak jauh memikirkan hal-hal yang sudah meninggal. Tetapi ajarkan kami ketika kami mengingat bahwa setiap manusia pasti akan meninggal Tuhan, kami lebih rendah hati. Kami lebih tenang dan kami lebih ingin hidup bersamamu, mencintai relasi dan koneksi bersamamu Tuhan di dalam persekutuan dan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sakit. Kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu di dalam pencarian pekerjaan, pencarian pasangan hidup, pencarian status keluarga negaraan, dan anugerah anak di dalam keluarga mereka, Tuhan. Engkau yang memberikan yang terbaik. Berkati negara kami yang kami tempati, negara Amerika ini, Tuhan. Berkati juga negara Indonesia, tempat di mana kami lahir dan kami dibesarkan. Tempat di mana tradisi nenek moyang kami juga ada di Indonesia. Kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi untuk menutup kelas kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 528. Tu dia ho dunia teho alusima alusima. Kita nyanyi pakai musik. Ya, kita nyanyi pakai musik ya Mang ya dan Inang. Ya. Nyanyi sama-sama Nang. Ya. Dia firman tu dia
ayat 2. Yesus manusia Ya, mari kita tutup kelas kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Amang dan Inang. Thank you, Inang. Luar biasa.